Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini Apin akan mencoba mereview manga One Piece Chapter 1051. Kembalinya Shogun dari klan Kozuki akhirnya diumumkan secara luas. Momen ini terjadi sesuai dengan ramalan Kozuki Toki pada 20 tahun yang lalu. Selain itu ada beberapa informasi menarik lainnya seperti kembalinya pasukan 9 Sarung Benang Merah yang notabene banyak yang menduga bahwa mereka telah gugur di medan perang. Tidak hanya itu, akhirnya Yamato mengumumkan dirinya akan ikut menjadi anggota bajak laut topi jerami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Pertempuran puncak di Onigashima akhirnya resmi selesai di One Piece 1051 setelah kekalahan Kaido oleh Luffy. Pertarungan epik antara Kaido dan Luffy menjadi salah satu momen yang paling monumental di sepanjang seri One Piece. Kita melihat bagaimana jatuh bangunnya Luffy untuk bisa mengalahkan makhluk paling kuat di dunia tersebut. Namun pada akhirnya Luffy mampu melakukannya. Dalam chapter sebelumnya kita melihat bagaimana Kaido berhasil Luffy kalahkan berkat teknik bajranggannya. Kaido sampai terjebak ke dalam aliran magma bawah tanah di Wano akibat hal tersebut. Bahkan bukan hanya Kaido, Big Mom pun ternyata ada di aliran magma tersebut. Penduduk Wano pun bergembira menyebut hal ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya di One Piece 1051? Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Setelah pertempuran epik di Onigashima, semua orang pun kembali ke ibu kota bunga termasuk para Red Scabbard atau yang biasa kita sebut 9 Sarung Benang Merah. Namun kemunculan mereka benar-benar tidak terduga. Dengan peristiwa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu, membuat banyak orang berpikir bahwa sebagian dari Red Scabbard tewas dalam kebakaran di Istana Oden. Namun sebagian besar dari mereka akhirnya kembali. Yang menarik adalah ada perkataan mengenai ramalan Kozuki Toki, di mana menurut sosok tersebut, ramalan dari Toki itu terbukti benar. Dalam ramalannya, sebelum Toki menghilang, dia sempat menyebutkan bahwa akan muncul 9 bayangan yang memberikan perubahan kepada Wano. 9 bayangan tersebut memang kemungkinan adalah Red Scabbard, sekaligus juga Momonosuke dan Hiyori. Hal ini mengingat Red Scabbard harus kehilangan Azura Doji dan juga Kanjuro. Salah satu hal yang menarik dari chapter 1051 ini adalah ketika Yamato memproklamasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok topi jerami. Secara jelas dan tegas Yamato kemudian mengatakan kepada kru topi jerami lainnya bahwa dia, Kozuki Oden, akan bergabung dengan krunya. Awalnya mereka sangat skeptis karena mengetahui bahwa Yamato merupakan anak dari Kaido. Bahkan Brook dan Franky pun dalam mode siaga saat mengetahui hal tersebut. Brook sempat berpendapat bahwa perang kemungkinan belum selesai dengan adanya Yamato. Namun Yamato sendiri menjelaskan bahwa dia ada di pihak mereka. Sebagian dari kru topi jerami benar-benar terkejut saat mendengar Yamato ingin bergabung. Namun sebagian lainnya seolah tidak percaya akan hal itu, tetapi juga sekaligus senang. Meskipun begitu, seperti yang Jinbei ucapkan, semua menunggu keputusan dari Luffy. Apakah Yamato memang bisa bergabung atau tidak? Mungkin pada versi animenya, momen ini akan terlihat kocak ya nakama. Karena Sanji dan Brook terlihat sangat gembira dan berharap sekali Yamato segera bergabung dengan bajak laut topi jerami. Di chapter ini, kita juga sedikit melihat cerita flashback dari Otama. Dalam cerita kilas balik tersebut terungkap fakta yang cukup menarik, terutama yang berkaitan dengan kekuatan Kibi Dango yang dia miliki. Ternyata, kedua orang tua Tama tewas akibat polusi racun pabrik senjata. Sejak saat itu, Tama pun harus bertahan hidup dengan menjual topi rajutan bersama Komachio. Dan kemudian, dia pun bertemu dengan sosok Tengguyama. Tama kemudian mendapatkan berbagai informasi dari Tengguyama mengenai ramalan tentang apa yang akan terjadi pada masa depan. Tenggu menjelaskan bahwa Wano akan mendapatkan sebuah masa depan yang baru dengan kebangkitan klan Kozuki. Kita pun mendapatkan penjelasan mengenai efek dari Kibi Dango, di mana ternyata kekuatan Kibi Dango memiliki batas waktu yaitu sekitar 1 bulan. Ada sebagian hewan yang tetap jinak, namun ada juga yang kembali ke sosok aslinya. Setelah Momonosuke kembali ke wujud manusianya, dia pun kemudian menampakkan sosoknya di hadapan penduduk Wano. Momo muncul dalam versi dewasanya. Penampilannya sendiri cukup menarik dengan rambut yang terulai panjang. Momonosuke pun kemudian memberikan pidato ke hadapan penduduk Wano, di mana secara tegas Momo menjelaskan bahwa era baru Wano akan mereka rasakan di bawah kepemimpinannya. Momo memberikan penjelasan bahwa semua orang kini bebas melakukan apapun. Tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi orang yang meninggal karena harus bekerja keras di pabrik senjata. Dan semua pabrik tersebut akan dihancurkan. Hal tersebut demi menghilangkan polusi yang selama ini meracuni dan menghancurkan tanaman mereka. Muncul juga narasi bahwa Momonosuke akan menjadi shogun paling hebat yang pernah ada di negeri Wano. Menarik tentunya untuk melihat akan seperti apa Momonosuke pada masa yang akan datang. Setelah penderitaan selama 20 tahun harus penduduk Wano rasakan, pada akhirnya mereka pun mendapatkan kebebasan yang selama ini mereka idam-idamkan. Butuh perjuangan yang tidak sebentar, nyawa yang tidak sedikit, dan juga banyak hal lainnya untuk kemudian bisa mewujudkan semua hal tersebut. Kita nantikan saja nakama akan seperti apa Wano ke depannya setelah chapter One Piece 1051 ini. Oke, sekian review chapter 1051 kali ini. Menurut admin, nilai rating untuk chapter 1051 kali ini adalah masih 7 dari 10.
Karena menurut admin, akhirnya kita sampai pada plot akhir dari Aquano. Tidak hanya itu, tidak ada break di minggu selanjutnya, yang artinya chapter 1052 akan dirilis minggu depan. Silahkan kirim pendapat kalian tentang chapter kali ini di kolom komentar ya nakama. Dan seperti biasa, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. And see you on the next video nakama.